Halo, saudaraku yang dicintainya tanpa syarat, yang dikasihinya tanpa batas, dan yang diberkatinya tanpa sebab. Saudara, banyak pernyataan-pernyataan keliru akibat lamanya kita sebagai orang Kristen mengikuti faham kebenaran yang sudah dipelintir, yang kelihatannya menghormati Tuhan, tapi pada kenyataannya itu menunjukkan pandangan yang keliru tentang Bapa surgawi kita. Saudara, perjanjian lama dan perjanjian baru sangatlah berbeda dalam banyak hal. Dalam Yeremia 31 ayat 31 sampai 32, Allah mengatakan pada mereka yang ada di dalam perjanjian lama bahwa akan datang satu hari di mana Dia akan membuat perjanjian baru dengan umatnya. Dan hal itu tidak akan seperti perjanjian yang Dia adakan dengan mereka melalui nenek moyangnya. Melalui Yesus Kristus, waktu tersebut telah datang kepada kita. Sehingga sekarang perjanjian itu baru, dan menurut Ibrani 8:13, yang lama telah menjadi usang. Perjanjian yang dulu, yang lama itu telah berlalu, sudah tidak ada lagi. Kedaluarsa, selesai, alias tamat. Loh. Bukankah perjanjian lama itu adalah firman Allah yang merupakan bagian di dalam Alkitab? Dengar ya saudara, perjanjian lama tidak dituliskan kepada kita. Dengar, perjanjian lama tidak dituliskan kepada kita. Hal itu dituliskan bagi kita, tetapi tidak kepada kita, kata Roma 15 ayat 4. Hal yang paling utama, hukum Taurat itu tidak pernah diberikan pada bangsa-bangsa non-Yahudi, melainkan diberikan kepada bangsa Israel. Amati dan pertimbangkanlah ayat berikut ini. Itulah ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan serta hukum-hukum yang diberikan Tuhan berlaku di antara Dia dengan orang Israel di Gunung Sinai dengan perantaraan Musa. Imamat 26 ayat 46. Sementara Mazmur 149 ayat 19 dan 20, Ia memberitakan firman-Nya kepada Yakub, ketetapan-ketetapannya dan hukum-hukumnya kepada Israel. Ia tidak berbuat demikian kepada segala bangsa. Nah, apabila bangsa-bangsa lain yang tidak memiliki hukum Taurat oleh dorongan diri sendiri melakukan apa yang dituntut hukum Taurat, maka walaupun mereka tidak memiliki hukum Taurat, mereka menjadi hukum Taurat bagi diri mereka sendiri, kata Roma ayat 2, pasal 2 ayat 14. Maka untuk membereskan banyak kebingungan dalam membaca Alkitab, kita perlu bertanya kepada diri kita sendiri. Siapa yang berbicara? Kepada siapa ia berbicara? Kapan ia berbicara? Ini penting. Karena itu jangan mencampur yang baru dengan yang lama. Artinya,
saat mencoba mengaplikasikan mentalitas perjanjian lama untuk memahami Alkitab, itu sangat membingungkan. Contoh, Allah memerintahkan Yeremia untuk mengatakan pada orang-orang bahwa betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu, kata Yeremia 17 ayat 9. Tetapi di dalam Roma pasal 5 ayat 5, Paulus mengatakan bahwa kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita. Jadi hatinya licik, lebih licik, sudah membatu, sekarang dicurahkan di dalam hati kita, kata Roma 5 ayat 5. Coba, mana yang benar? Dengar saudara, keduanya benar. Hal itu benar saat Yeremia mengatakannya kepada orang-orang di perjanjian lama. Dan perkataan Paulus juga benar bagi kita yang hidup di bawah perjanjian baru. Maka kebingungan itu terjadi saat kita gagal membuat perbedaan antara kedua perjanjian tersebut. Padahal banyak teks Alkitab yang semacam itu. Aduh, bingung gak iya? Kebingungan semakin serius jika saudara mencoba mengaplikasikan khotbah di bukit itu bagi dirimu sendiri. Ingat, Yesus belum mati saat ia mengatakan firman tersebut. Ia tidak sedang berbicara kepadamu, tetapi kepada kelompok orang yang berpikir bahwa mereka mampu meraih kebenaran dengan kehidupan moral mereka sendiri. Sehingga Yesus menunjukkan kepada mereka betapa mustahilnya hal tersebut. Banyak orang mengklaim bahwa kita seharusnya melakukan segala yang dikatakan Yesus. Benarkah itu? Setujukah saudara? Bagaimana dengan dia berkata, kalau kamu bernafsu, cungkil matamu. Kalau kamu mencuri, potong tanganmu. Seharusnya jika saudara benar-benar percaya bahwa itu yang harus saudara lakukan, tentu tidak perlu ada kritik sebagai respon. Karena jelas sekali, itu bukan yang ia maksudkan. Nah, tunggu sebentar. Jangan-jangan itu merupakan reaksimu tentang kebingunganmu. Karena Alkitab bukan seperti daftar menu yang dapat saudara pilih seenaknya. Padahal untuk menghormati kitab suci adalah dengan menginterpretasikannya atau melihat secara benar. Dan ingatlah, dengan berakhirnya perjanjian lama dan dimulainya perjanjian baru, ingat perjanjian baru itu terjadi realisasi setelah Kristus Yesus bangkit. Segalanya berubah. Nah, untuk itu atau maka dari itu, buat langkah sederhana, yaitu marilah kita memisahkan perjanjian-perjanjian tersebut. Perjanjian lama yang telah dia buat sama sekali berbeda, sama sekali tidak sama dengan perjanjian baru. Dengan langkah sederhana ini akan membuat perbedaan besar.
sehingga tidak membingungkan dalam memahami Alkitab. Haleluya.